Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian masih semangat kan belajarnya? Coba Bu Meli tes dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana, ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Pada pekan kemarin, Bu Melani sudah menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang istri-istri beliau. Pada pekan ini, Bu Melani akan menceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum Bu Melani mulai, kalian dengarkan dan simak baik-baik ya ceritanya. Sudah siap? Kita mulai ya. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu di antara mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud penghormatan dan pelipur lara setelah paman dan istri beliau meninggal dunia. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Namun, para ulama berselisih tentang waktu kejadiannya. Yang tidak ada perselisihan yaitu tentang kebenaran peristiwa ini, karena kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan peristiwa ini dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Dan peristiwa ini terjadi di Mekah. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi buruk, yaitu seekor hewan putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari keledai, dan aku pun mengendarainya. Dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi menambatkan. Aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar, malaikat Jibril menghampiriku dengan membawa satu wadah berisi khamar dan satu wadah berisi susu. Aku pun memilih susu. Malaikat Jibril pun berkata, 'Engkau telah memilih sesuai dengan fitrah.' Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa naik melewati beberapa langit. Pada setiap langit, malaikat Jibril minta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia ditanya, 'Siapakah yang bersamamu?' Jibril pun menjawab, 'Muhammad.' Penghuni langit pun menyambutnya. Di langit dunia, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, dengan Nabi Idris alaihi salam. Dan di langit kelima, dengan Nabi Harun. Lalu di langit keenam, dengan Nabi Musa alaihi salam. Sampailah di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang bersandar pada Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan perjalanannya sampai ke Sidratul Muntaha. Coba anak-anak soleh dan solihah, adakah kalian yang tahu apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah langit tertinggi. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk menegakkan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Banyak sekali ya. Akan tetapi dalam perjalanan kembali dalam Mi'raj ini, ketika sampai di tempat Nabi Musa alaihissalam, beliau SAW ditanya, "Apa yang telah diwajibkan Rabbmu atas umatmu?" Lalu Nabi Muhammad menjawab. Sehingga Musa alaihissalam pun meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah dan minta keringanan. Nabi Muhammad pun melaksanakan saran itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha kepemurahannya dan maha pengasihnya memberi keringanan. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak kembali dan berjumpa dengan Nabi Musa, beliau pun meminta lagi supaya Nabi Muhammad diminta agar meminta keringanan kepada Allah. Dan saran itu pun dilaksanakan lagi dengan Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya Allah masih memberi keringanan. Hingga akhirnya kewajiban sholat itu hanya 5 kali sehari semalam. Setelah itu, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Muhammad SAW memohon keringanan lagi, maka Nabi pun berkata, "Aku sudah memohon kepada Robku sehingga aku merasa malu." Lalu terdengarlah suara,
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah menetapkan yang aku fardukan, dan aku telah memberikan keringanan kepada para hambaku. Masya Allah, seperti itulah peristiwa tentang Isra Mi'raj, di mana Allah telah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Anak-anak soleh dan solihah, kalian jangan lupa ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Coba kita sebutkan dulu yuk. Sholat wajib ada 5 waktu: subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Masya Allah. Pesannya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini, bahwa Allah telah mewajibkan kepada kita ya, untuk kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat wajib sebanyak 5 kali dalam sehari. Karena sholat adalah yang agama yang harus kita tegakkan. Cukup sekian sirah Nabi Muhammad SAW pada pekan ini. Nanti ada pertanyaan ya untuk kalian. Dijawab dengan baik dan benar ya anak-anak soleh dan solihah. Sekian dari Bu Melani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita tutup dulu ya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat ya soleh dan solihah untuk belajar di rumah.